Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, kesempatan, dan karunia umur panjang yang barokah. Tentu karena yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir kemarin kita sudah masuk ke bab baru tentang lanjutan beberapa bisa dikatakan sebagai peperangan setelah perang Uhud, ya. Dan sekarang akan saya sampaikan sub tentang tragedi Bir Ma'unah, ya. Pada bulan yang sama saat terjadi tragedi Ar-Roji, terjadi pula tragedi lain yang lebih dahsyat dan keji dari itu, yaitu yang dikenal dengan tragedi Bir Ma'unah, ya, atau Sumur Ma'unah. Cerita singkatnya bahwa Abu Barok Amir bin Malik yang dipanggil dengan pemain tombak datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Lalu beliau mengajaknya untuk memeluk Islam, tetapi dia belum masuk Islam dan tidak pula menganggap hal itu mustahil. Lantas dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, andai kata engkau utus para sahabatmu mendakwai penduduk agar memeluk Islam, aku berharap mereka mau meresponnya. Aku khawatir atas perlakuan penduduk Najd kelak terhadap mereka," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Aku yang akan melindungi mereka," kata Abu Barok. Lalu beliau mengutus bersamanya sebanyak 40 orang sahabat. Ini menurut Ibnu Ishaq. Sedangkan di dalam kitab As-Sahih dinyatakan bahwa mereka berjumlah 70 orang. Dan apa yang dinyatakan dalam kitab As-Sahih inilah yang benar. Dan mengangkat Al-Munzir bin Amir, salah seorang yang berasal dari Bani Sa'idah dan berjuluk pembebas yang berani mati, sebagai pemimpin mereka. Mereka itulah orang-orang pilihan di kalangan kaum muslimin, orang-orang mulia, pemuka, dan para qori atau ahli Al-Quran mereka. Mereka berjalan dengan mencari kayu bakar pada siang hari dan menjualnya untuk membeli makanan buat ahlus suffah, para kaum fakir Madinah, saling melakukan tadarus Al-Quran dan sholat malam. Hingga akhirnya mereka singgah di Bir Ma'unah, yang merupakan sebuah lokasi yang terletak antara pemukiman Bani Amir dan Harroh Bani Sulaim. Mereka singgah di situ, kemudian mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim, untuk membawa pesan Rasulullah SAW kepada musuh Allah, Amir bin Tufail. Tetapi dia tidak lagi melihat isinya dan langsung memerintahkan seorang anak buahnya untuk menusuknya dengan tombak dari arah belakang. Tatkala tombak itu sudah benar-benar menancap dan dia melihat darah, Haram berkata, "Allahu Akbar, demi Rob Ka'bah, aku telah mendapatkan kemenangan." Kemudian setelah itu musuh Allah ini segera mengajak Bani Amir agar memerangi para sahabat yang lain. Tetapi mereka tidak bersedia karena adanya perlindungan dari Abu Barok. Lalu dia mengajak Bani Sulaim yang kemudian dikabulkan oleh marga Usayyah, Ri'il, dan Dakwan. Mereka datang lalu mengurung para sahabat Rasulullah SAW dan menggempur mereka sehingga semuanya terbunuh, kecuali seorang yang bernama Ka'ab bin Zaid An-Najjar. Dia berpura-pura mati di antara mayat rekan-rekannya yang terkapar. Dia masih hidup hingga terbunuh pada perang Khandaq. Ketika itu Amir bin Umayyah
Ad-Damri dan Al-Muzir bin Uqban bin Amir tengah mengembalakan ternak kaum muslimin. Lalu keduanya melihat seekor burung sedang berputar-putar di atas lokasi tragedi. Lalu turunlah Al-Muzir dan menyerang kaum musyrikin hingga dia pun terbunuh bersama para sahabatnya terdahulu. Sedangkan Amir bin Umayyah Ad-Damri tertawan. Tetapi tatkala dia memberitahukan bahwa dirinya berasal dari Mudhar, Amir membebaskannya atas nama ibunya yang mempunyai kewajiban membebaskan budak. Amir bin Umayyah Ad-Damri pun pulang menghadap Rasulullah dengan membawa berita tragis, yaitu syahidnya 70 orang sahabat yang merupakan orang-orang mulia dari kalangan kaum muslimin. Dia mengenang kembali musibah besar yang menimpa mereka dan musibah di Uhud. Hanya saja dalam tragedi Uhud, para sahabat pergi untuk tujuan perang yang jelas, sedangkan dalam tragedi yang mereka alami ini, mereka pergi lalu dikhianati dan dijebak. Tatkala Amir bin Umayyah sedang dalam perjalanan menuju Qorqoroh yang terletak di gerbang terusan, dia singgah dan berteduh di sebuah pohon. Lalu datanglah dua orang dari suku Bani Kilab yang juga singgah bersamanya. Tatkala keduanya terlelap, Amir menghabisi mereka karena beranggapan bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sebagai balas dendam atas kematian para sahabatnya. Ternyata keduanya sudah mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang belum diketahuinya. Ketika tiba, dia menginformasikan kepada Rasulullah SAW perihal yang baru saja dilakukannya. Lalu beliau berkata, "Kamu telah membunuh dua orang yang harus aku bayar tebusannya." Setelah itu beliau sibuk mengumpulkan diyat atau denda dari kaum muslimin dan para sekutu mereka, orang-orang Yahudi. Dan inilah yang merupakan penyebab terjadinya perang Bani An-Nadir sebagaimana yang akan disinggung nanti. Nabi SAW merasa terpukul dengan tragedi ini dan juga tragedi Ar-Raji yang keduanya terjadi selang beberapa hari saja. Beliau bersedih dan cemas hingga sampai mendoakan kebinasaan terhadap kaum-kaum dan kabilah-kabilah yang telah melakukan pengkhianatan dan mencelakai para sahabatnya tersebut. Di dalam kitab As-Sahih dari Anas, dia berkata, Nabi mendoakan kebinasaan atas orang-orang yang telah membunuh para sahabatnya di Bir Ma'unah selama 30 kali pagi hari pada sholat subuh. Nabi SAW mendoakan kebinasaan atas suku Ri'il, Dakwan, Layan, dan Usayyah, seraya bersabda, Usayyah yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya yang senantiasa kami baca hingga akhirnya dihapus, dinasak setelah itu. Beliau bersabda, sampaikan kepada kaum kita bahwa kita telah bertemu Rob kita yang telah meridhoi kita dan kita telah ridho terhadapnya. Maka Rasulullah pun meninggalkan kunutnya, tidak melakukan kunut lagi. Berikutnya ini adalah sub Ghazwah Bani An-Nadir, tapi ini cukup panjang, jadi sebaiknya saya sampaikan secara terpisah ya. Ini perang-perang kecil sebetulnya, tetapi peristiwanya merupakan bagian dari tragedi yang menimpa kaum muslimin ya. Ada pengkhianatan, ada penjebakan dan seterusnya ya. Baik teman-teman, sementara sampai di sini. Besok kita lanjutkan lagi bila ada kesempatan dan umur panjang untuk akhirnya menyelesaikan seluruh kitab atau buku Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.